Makanya jangan nyenggol kalau kagak mau disenggol. Senggol pada ngamuk. Bukannya nyenggol-nyenggol, nyindir-nyindir. Giliran disenggol aja sakit hati. Yo, jangan cuma bisa ngomong kalau otak masih kosong. Nilai orang paling pinter udah kayak maha bener. Lihat yang lain bahagia, kok repot. Giliran balik dihina, kok sewot. Kalian modal bacot yang hobinya cuma nyolong. Di depan muka so baik, ternyata kau banci munafik. Ngomongnya nggak jelas, dah salah kok ngegas. Seakan berkelas, padahal lu Orang tua nomor 1 buat kita. Tapi kalau calon presiden nomor 2. iyalah. Kalau memang tidak siap, jangan berdebat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Tidak mampu menjawab dan tidak bisa menjawab, jangan menyalahkan penanya. Iya, jawab aja pertanyaannya, betul kan? Beberapa tahun yang lalu, Anies Baswedan mengatakan bahwa Prabowo Subianto merupakan sosok kenegarawan. Namun saat ini berbanding terbalik. Berarti dapat kita artikan penilaian seorang Anies Baswedan tergantung pada kebutuhan politiknya. Ketika dia sedang butuh dengan seseorang, maka kata-kata manis yang dikeluarkan. Namun saat ini ketika dia berlawanan dengan lawan politiknya, maka dia berikan penilaian yang tah. Sama seperti sambutan yang disampaikan oleh Bapak Anies setelah debat Cawapres. Beliau mengatakan bahwa wakilnya Gus Imin menghargai lawan bicaranya, tidak merendahkan lawan bicaranya, beretika terhadap lawan bicaranya, tanpa dia sadari kemarin mengajak paslon lain untuk memberikan penilaian, kemudian memberikan penilaian yang amat rendah. Apakah itu bukan termasuk merendahkan? Apakah itu termasuk kode etik dan beretika? Mari rakyat Indonesia cerdas dalam memilih. Kita gunakan akal sehat, kita gunakan akal cerdas kita gunakan akal waras kita. Mari pilih pemimpin yang bisa memegang teguh omongannya. Mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Saya juga nyari etika Bapak debat yang kemarin itu yang nyerang Pak Prabowo, tanahnya, nilai kinerjanya di Kemenhan, terus nyerang secara personal pribadi. Apa itu etika juga Pak kayak gitu? Giliran Gibran aja baru bumbu-bumbu dikit itu masih menyangkut temanya udah dibilang nggak beretika. Lagian lithium ferrophosphate beneran ada Pak gitu. Kalau kita penonton nggak ngerti apa sih tuh, googling dulu oke. Lah ini calon pemimpin harus ngerti dong. Kan dibahas tuh sama tim sesnya lithium ferrophosphate. Tapi udah mulai pinter nih si wakil 01 ini, dia belajar sama si Sengkuni nih untuk muter kata-kata. Dia nggak bisa jawab tapi dia bilang ini bukan tebak-tebakan definisi, ini debat standar kebijakan, padahal nggak bisa jawab tuh si lithium ferrophosphate itu apa. Nah udah mulai pinter nih mainin kata-kata ke si Sengkuni nih. Udah gitu greenflation lagi, greenflation yang ditanyain ke 03. Pak, greenflation beneran ada kok, Bapak bilang pertanyaan receh. Kalau pertanyaan receh Bapak langsung jawab gitu loh Pak. Jangan dibilang pertanyaan receh balik ke moderator. Jangan ngambek Pak, kalau nggak ngerti jangan ngambek. Beneran ada greenflation. Kita sebagai penonton awam Google ada bener Pak, sesuai temanya greenflation tuh ada. Jadi maaf kalau pertanyaannya itu menyesarakan Bapak 03 tuh. Maaf banget tuh Pak pertanyaannya. Nah makanya Prabowo Gibran tuh cocok. Kenapa? Prabowo senior ya kan, udah berumur, jadi seniornya udah dapet.
Nah, Gibran anak muda, tahu solusi-solusi zaman now, tahu teknologi zaman now, tahu permasalahan-permasalahan zaman now. Cocok dipadukan nih. Waklum lah, kalau orang tua kan nggak tahu teknologi-teknologi terbaru. Kayak orang tua kita aja, WhatsApp, Instagram, apa semua belum tentu sejago kita gitu kan. Tapi jangan kalau nggak ngerti mainin kata-kata. Nggak ngerti aja udah gitu. Malah malu ini mah muter kata-kata. Kalian tahu, bapakku itu dukung Ganjar Pranowo. Istriku pilih Bapak Prabowo. Sedangkan aku Anies Baswedan. Kenapa aku pilih Anies? Karena menurut aku Anies Baswedan sudah memiliki aura sebagai pemimpin. Kenapa aku bilang memiliki aura sebagai pemimpin? Karena percaya diri beliau itu sangat-sangat besar. Aku mau kasih 2 hal kepercayaan diri dari Anies Baswedan. Gak usah banyak-banyak. Yang pertama, waktu dia mau jadi gubernur di DKI, masalah ngoceh. Waktu itu Pak Ahok bilang, ini tidak bisa bang, gak mungkin bisa menyetujui hal-hal seperti ini. Jawaban Anies Baswedan apa? Itu jawaban seorang gubernur yang pasrah, yang inilah itulah. Nyatanya ngocehnya gak jalan. Tapi percaya dirinya dia itu luar biasa. Lalu yang kedua, kemarin dia memberikan nilai 11 ke Bapak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Bayangin, dia itu sudah dipecat waktu jadi menteri karena masalah yang di London. Nggak tahu ya, karena anggaran dan lain-lain, tapi nggak ada ininya ya, nggak bisa ngomong. Ya kan? Tapi kalau normal yang orang nggak punya percaya diri, kalau kita sudah di DO atau kita sudah dipecat, masa kita berani memberikan nilai ke seorang yang masih bertahan di pemerintah? Bapak Prabowo itu udah hampir mau 5 tahun jadi menteri dan prestasinya sudah jelas banyak di media-media. Makanya aku tetap dukung Anies Baswedan sebagai pemimpin geng motor. Salam. Di sini menarik sekali gitu ya. Kalau saya mau bicara masalah etika dan keetisan, boleh nggak saya balik pertanyaan ini kepada bapak-bapak yang duduk di sini? Dan saya menarik juga, saya baru sadar, Yesus Grace, ternyata kita perempuan satu-satunya dari tim Prabowo Gibran yang dikirim ke sini di meja ini. Nah, kalau saya balik sekarang, ketika kemarin Profesor Mahfud menyatakan food estate gagal, mengkritik pemerintahan Pak Jokowi, menyatakan hukum tumpul ke bawah, hukum tumpul ke bawah dan tajam ke atas, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saya mau tanya, Prof Mahfud itu pembantu presiden loh Mbak. Pemerintahan yang sudah ada, saya belum selesai bicara. Nanti kalau saya sudah selesai bicara, kita boleh ditanggapi. Tadi kan Bapak bicara dan tadi nyerang-nyerang saya juga diem aja. Jadi biar saya selesaikan dulu. Ya, jadi tadi kemarin ketika Prof Mahfud mengkritik food estate, mengkritik soal hukum yang dimana beliau adalah Menko Polhukamnya, beliau adalah pembantu presiden, beliau adalah bagian dari pemerintahan tersebut. Ya kan? Apakah itu etis? Seorang pembantu presiden mengkritik pemerintahan yang dimana dia adalah bagian dari pemerintahan tersebut. Sekarang saya mau tanya juga. Konteksnya kan cawapres, Mbak. Saya mau tanya juga, loh kalau begitu kenapa masih menjadi menteri? Pemerintahan yang beliau ketika beliau bicara hukum, beliau adalah Menko Polhukamnya loh. Hukum itu di bawah beliau. Sekarang saya mau tanya juga, Gus Muhaimin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, adalah bagian dari pemerintahan saat ini. Apakah etis Gus Muhaimin mengkritik pemerintahan saat ini, masih menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, tetapi masih menjadi bagian dan mengkritik menjadi cawapres? Saya mau tanya lagi, Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong ketika itu adalah menterinya Pak Jokowi. Sekarang menjelang Pak Jokowi mengatakan, bicara soal contekan segala macam. Apakah itu etis? Seorang mantan pembantu presiden mengkritik, membicarakan persoalan contekan. Bang Masinton, izinkan saya selesaikan bicara dulu. Singkat, Bang. Dan satu lagi yang terakhir. Pak Anies dalam debat pertama dan debat ketiga. Pak Anies ketika diberhentikan oleh Presiden Jokowi sebagai menteri, yang menolong, yang mensupport, yang menjadikan Pak Anies Gubernur DKI Jakarta namanya Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Pak Anies menyerang, membabi buta Pak Prabowo dalam debat pertama dan debat ketiga. Orang yang menolong beliau, apakah itu etis?
Saya sekarang tanyakan kembali, silahkan publik menilai kalau kita mau bicara santun-santunan, akan banyak hati yang tersakiti. Sini saya akan jelaskan. Mari kita sorot sikap Gibran pasca debat dengan rendah hati. Dia tidak hanya sekali, tapi 2 kali meminta maaf dan bahkan sampai mencium tangan sebagai tanda hormat. Ini bukan hanya soal etiket, tetapi juga sebuah langkah gentleman yang langka di dunia politik kita. Gibran menunjukkan bahwa di balik gaya ekspresifnya, dia punya hati besar untuk mengakui kesalahan dan belajar dari situ. Gaya bicaranya yang langsung dan ekspresif, tipikal anak muda, ternyata membawa angin segar di panggung debat politik. Namun, siapa sangka ekspresinya yang begitu berapi-api ternyata bisa menimbulkan salah paham, bahkan mungkin menyinggung beberapa pihak. Muda dan emosi adalah sifat manusia, tapi kebesaran hati untuk meminta maaf adalah nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang harus dimiliki oleh pemimpin bangsa. Gibran menunjukkan hal ini malam itu, suatu yang gagal disajikan oleh kedua capres setelah memperolok Bapak Prabowo dalam debat yang lalu. Perilaku ini bukan hanya tentang sopan santun, tapi juga tentang kedewasaan emosional dan tanggung jawab moral. Nah, coba bandingkan dengan insiden saat Prabowo dibully oleh beberapa orang. Apakah mereka pernah meminta maaf seperti Gibran? Tidak kan? Ini menunjukkan bahwa Gibran dengan semua gaya ekspresif dan semangat mudanya telah mengambil langkah lebih dewasa dan bertanggung jawab. Keunggulan Gibran tidak hanya terletak pada sifat ekspresifnya, tapi juga refleksnya sebagai anak muda, cepat dan tanggap. Hal ini terbukti saat petugas KPU terjatuh, dia langsung sigap menolong. Kecepatan dan kepedulian seperti ini adalah sifat-sifat penting yang dibutuhkan seorang pemimpin. Jika masih ada yang meragukan ketulusan maaf dari Gibran, mungkin kita perlu memikirkan ulang. Mengakui kesalahan, meminta maaf di dunia politik yang seringkali keras tanpa ampun adalah sebuah tindakan yang harus dihargai. Gibran tidak hanya berdebat dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan yang menunjukkan ia adalah seorang yang bertanggung jawab dan punya integritas. Baru-baru ini, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan diduga melakukan kampanye di salah satu masjid di kota Batam. Anies melakukan hal itu dengan dalih sedang melaksanakan sholat Jumat serta bersilaturahmi dengan para warga. Namun sangat terlihat jelas apa yang dilakukan Anies adalah bentuk kampanye di dalam masjid. Padahal sebelumnya seorang ustadz bernama Habib Jindan pernah mengatakan, orang yang kampanye di dalam masjid adalah orang yang tidak waras, tidak memiliki akal, dan tidak memiliki rasa malu. Kemudian Habib Jindan menambahkan bahwa Nabi Muhammad sudah memberikan contoh. Datang ke masjid itu untuk sholat atau untuk ibadah, bukan untuk kampanye. Berikut cuplikan videonya. Orang kalau ke masjid mau ngapain? Mau beli telur? Mau beli minyak? Atau mau kampanye di masjid? Enggak ada orang kampanye di masjid. Orang waras enggak kampanye di masjid. Yang kampanye di masjid orang yang enggak waras. Ya, orang waras yang punya akal atau punya malu, minimal punya malu, enggak punya ilmu, enggak apa-apa, tapi punya malu, enggak kampanye di masjid. Tuh. Orang ke masjid enggak ada buat kampanye. Minal Masjidil Haram, Nabi ke masjid mau ngapain? Mau sholat, mau ibadat, mau zikir.